Masih, waktu itu kan masih dalam proses proses ya. Itu berarti Bang Andre juga jodohnya di sini juga, Bang. Itu yang paling berkesan karena di situ dipertaruhkan antara kediri. Baik sobat semua, ketemu lagi di Podel Podcast Lajuar dan kita masih di sesi kangen-kangenan lah. Sedikit flashback karena memang banyak banget orang-orang mungkin yang pernah berkecimpung di Radio Lajuar ini sendiri. Dan salah satunya kita hadirkan di siang hari ini jauh-jauh dari mana ya? Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Sekarang memang lagi bekerja di seputaran Kalimantan Barat. Tuh, masih Indonesia. Aneka Tambang. Mantap banget. Antam Said Tayan. Nanti bisa dikenalin aku. Dan kita sambut ini adalah kenalin sendiri aja. Ya, kebetulan saya juga pernah berkecimpung dan ikut gabung lah di Lajuar ini. Awal-awalnya sih di zaman One FM ya, jadi fan gitu, fan pendengar lah. Berarti berawal dari fan ya. Terus kok asik gitu ya. Nah, iseng-iseng coba-coba main. Waktu itu saya nyarinya si Abah nggak salah. Oh iya. Yang penasaran saya sampai detik ini Abah tuh yang mana? Oh iya, benar-benar ingat banget. Abah hidup. Abah hidup. yang Karena kalau dia siaran itu jujur waktu itu kan saya lagi putus cinta lah, cari tengah waktunya. Begitu denger itu jadi seserian serangan gitu kan. Ya radio zaman radio segede pelok gitu kan. Itu pakai baterainya 2. Jadi ini adalah Bang Andre. Ya. Bang Andre. Andre Andre Supriyadi ya. Andre Lajuardi bagaimana? Andre Lajuardi. belum ada hajinya belum ada hajinya. Ya kita sesuaikan aja lama dengan banget ya. Karena zaman dulu banyak yang ketipu kan. Iya, suara merayu wajah menipu itu benar teman. Iya. Nah ini Bang Andre ini, Kang Andre lah. Itu tahun berapa itu pertama mengenal Ancrub lah masuk ke radio setelah jadi fans? 2002-an kalau tidak salah kan, masih zaman-zaman sistemnya agak-agak manual lah gitu bagaimananya. Masih receiver juga masih lokal gitu kan. Cuma ikut-ikutan bantu di Tennessee sampai 2004, terus 2004 saya kabur dulu ya waktu itu kan. 2007 saya balik lagi tuh ke sini. Jadi gabung di tim marketing. Iya. Jadi tukang layangan iklan lah. Zaman itu. Tukang layangan duitna gitu. Mantap. Jadi aranjeun siaranna abdi mayarna, layangan duitna gitu. Bari jeung saya menang lagi gitu. Ini kan mungkin jadi penasaran kita lah waktu itu. Maksudnya yang tadinya jadi pendengar kemudian tiba-tiba jadi bagian. Iya, gabung. Bisa diceritain nggak waktu itu kondisi di masih One FM atau udah Lajuar? Udah Lajuar. Kalau fan-nya itu masih zaman One. Cuma pas berubah jadi Lajuar, awalnya coba-coba main sini kan, kenal dulu sama Indra, sama Dani Dema. Ternyata orang-orangnya biasa aja saya lihat gitu kan. Kalau suaranya wah gitu kan. Saya bayanginnya dengar suaranya jagung gede gitu kan. Serem lah gitu kan, gagah. Pas ketemu ya Allah, saya develop. Ya itu mungkin karena di radio mah. Ya itu dibilang suara merayu wajah menipu gitu kan. Jadi kondisi waktu itu pertama Kang Andre masuk lah. Waktu itu mungkin dari penyiar apa udah banyak? Masih, waktu itu kan masih dalam proses proses lebih baik lah gitu kan. Jadi dari iklan pun belum banyak gitu kan, hanya mengandalkan yang datang sendiri gitu kan dari lokal gitu ya. Dari situ tertantang, terus juga masih proses legalitas juga. Cuma dari peralatan sudah mulai peningkatan lah gitu kan. Karena waktu itu saya masih ingat kita punya mixer aja yang build up gitu kan. Wah, mantep banget. Dibanding saya beberapa kali keliling ke radio-radio. Kalau waktu itu Cikampek banyak banget radio itu. Itu ngapain tuh keliling ke radio-radio? Ya nempoan gitu, batu halus tuh gitu. Berarti sebagai perbandingan lah gitu. Ternyata Lajuar ini punya alat yang boleh dikatakan cukup canggih lah gitu kan. Nah, dari suara juga bagus kan, penerimaannya. Terus juga dari jangkauan juga cukup lumayan jauh gitu kan. Dengan radius puluhan kilometer masih bersih gitu. Nah dari situ saya juga boleh dikatakan hoream balik gitu kan. Jadi Game Studio ceritanya teh. Game Studio kan? Game Studio.
Jadi sehari di studio, dahar di studio, Mandi di studio. pokoknya di studio WKB gitu kan. Kuncen apa artinya? Kadang-kadang ikut juga tuh kalau malam nemenin penyiar gitu kan. Nah, pernah waktu itu saya ingat siaran wayang golek ya Kang ya. Jadi awalnya benar gitu kan, kita interaksi ngobrol gitu. Begitu jam 12, saya lelah gitu. Tidur di bawah meja, mic saya tarik ke bawah, dan belum kayak gini mic-nya dulu masih kayak di toa di masjid gitu kan, pakai tiang dan gulit handapnya gitu. Tarik ke handap, begitu Kang Yayan opening, begitu dibuka mixer voice-nya, saya ngorok, kaget lah beliau gitu. Ternyata sedang ngaca gitu. Itu yang saya tidak lupakan sampai detik ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata sama beliau itu tetanggaan sekarang gitu. Sama juga kisahnya sama beliau. Dapat jodoh di sini juga gitu kan. Itu berarti Bang Andre juga jodohnya di sini juga berarti? Iya, dia sangat sering. Ceritain dikit gitu. Ya, karena sering ikut-ikutan siaran walaupun saya bukan penyiar asli gitu kan. Kadang-kadang suka ikut nimbrung. Gadungan apa berarti? Penyiar gelap lah gitu. Jadi ternyata dia tertarik dengan suara indah saya gitu kan. Bener-bener itu. Dicarilah ke sini, ketemu, janjian gitu kan. Ya, karena saya laki-laki sejati ya saya bilang langsung nikah yuk. Alhamdulillah mau sampai detik ini udah hampir 16 tahun ya kita berumah tangga. Berarti awalnya Bang Andre ketemu dengan istri pun sama seperti Bang Yanta. Iya. Ketemu di Jadi radio. karena sering dengerin radio, karena memang waktu itu radio itu boleh katakan ya sarana hiburan yang satu-satunya kali ya. Karena media televisi juga belum se-booming sekarang, terus juga media-media online yang belum se-booming sekarang. Karena zaman Android baru lama, HP masih nyit-nyit, tapi lurah pokoknya gitu. Orang-orang mau cari beli gitu kan. Nih, Bang Andre kalau misalkan flashback ke belakang lah, dulu tuh kan Lajuar itu terkenal dengan event-eventnya off air dulu tuh. Ya, Nah itu bisa diceritain nggak? Salah satu tugas marketingnya itu kita sekreatif mungkin bikin event dengan ya intinya sih kreatif dulu lah. Kita bikin nih konsepnya seperti apa, event kita tawarkan ke klien seperti inilah untuk mereka sponsorin. Jadi tujuannya selain untuk profit perusahaan juga untuk image radio, naikin apa namanya ya? Ratingnya lah gitu kan. Jadi Lajuar bikin ini bikin itu. Karena waktu itu udah mulai banyak, bukan banyak tuh. Ada beberapa radio yang bersifat taraf nasional, jadi kompetitor Lajuar juga gitu kan. Di situ kita yang terpacu dengan tim marketing gitu kan. Waktu itu sama Bung Budi ya. Mudah-mudahan sih beliau nanti datang gitu kan. Jadi kita sering sharing kalau malam, kadang-kadang udah malam belum ada WhatsApp kan. Sering ya ke sini katanya ke studio. Kita ngobrol lagi bikin event ini gini gitu kan. Terus kita tujuannya seperti apa gitu kan. Di kemana kita akan jual apa event ini gitu. Itu yang sering kita lakukan di malam hari gitu kan. Seperti itu Kang. Jadi event yang paling diingat banget lah gitu, suka dukanya mungkin serunya, lucunya atau miss-nya gitu, gak apa bagi ada yang agak gak beres gitu lah. Kira itu event apa tuh kira-kira di ini? Karena kalau Bang Andre kan ke open ya. Paling cukup berkesan karena di situ saya apa ya dikasih dua pilihan. Waktu apa ya musik asik kalau nggak salah. Jadi kondisi ada Pagi pertama itu ya? Pagi itu MC-nya ingat tuh saya siapa tuh? pokoknya si Eta lah itu. Jadi kondisi anak saya kan lagi kritis di kena DBD kan. Sementara saya juga di situ ikut bertanggung jawab di event tersebut gitu kan. Jadi pagi-pagi kita harus sudah mulai musik asik apa tadi? Musik asik kartu as kalau tidak salah. Berarti dari Telkomsel. Wah, mudah-mudahan Telkomsel masuk. Jadi waktu itu kita iya kan siapa tahu. event itu kondisi keluarga lah gitu kan. Sampai saya mau berangkat tuh subuh, habis sholat subuh, sama istri, ya mau kemana? Mau event kan gitu. Karena ini tanggung jawab saya kerjaan kan. Terus gimana nih? Ya udahlah kita bagi tugas dulu. Insya Allah gitu, nggak ada apa-apa. Jadi beres event sekitar jam 4 sore, saya langsung balik ke rumah sakit lagi gitu, ngincar di sana. Itu yang paling berkesan karena di situ dipertaruhkan antara kredibilitas pekerjaan sama kredibilitas seorang ayah gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan. Kalau kondisi si penyiarnya ya, karena kalau radio itu kan biasanya yang lebih kelihatan muncul ke masa itu adalah penyiarnya. Waktu itu ketika Bang Andre di Lajuar, kondisi penyiarnya seperti apa tuh yang diingat lah gitu waktu itu?
yang paling ingat itu saya yang paling kesal itu dibohongin dengan si Abah itu gitu. Sampai soalnya saya gabung di situ pun masih ada si Abah teh. Tapi sampai detik itu saya nggak tahu yang mana orangnya gitu. Ternyata ya oh ini gitu kan. Terus yang paling penyiar yang paling ingat itu ya penyiar yang mirip Gordon. Si Desti, karena dia aksesorisnya kayak Gordon ini kan, pintu gitu kan, rumbai gitu. Itu yang paling. Jadi kalau kemana-mana pasti inget, oh Desti Gordon gitu. Penyiarnya sih alhamdulillah waktu itu udah dalam arti udah bisa dibilang bisa dijual gitu kan. Kita udah bisa pede ditawarkan ke klien-klien ini loh kita. Nah, inilah yang bisa kita ini apa? Jadi pede percaya diri lah saya gitu kan menawarkan ke beberapa klien itu kita punya kualitas gitu. Radio yang punya kualitas dengan legalitas yang boleh dikatakan sudah mumpuni gitu kan. Berarti waktu itu skup Radio Lajuar itu udah kemana-mana berarti ya udah. Iya. Alhamdulillah waktu itu banyak udah dikenal lah gitu kan. Bahkan saya beberapa kali di Bandung juga selama perjalanan udah lumayan jauh dan jangkauannya. Terus juga ada beberapa teman yang di Bandung tahu juga gitu kan. Oh berarti udah lumayan gitu kan, udah booming. Nah itu kita yang menjadi bahan acuan untuk percaya diri lah, lebih meningkatkan ke omset penjualan iklannya gitu. Bang Andre kan dulu marketing nih. Nah dulu format acara apa tuh di Lajuar yang waktu itu pada saat itu laku di inilah? Apakah misalkan dari lokal dulu kan ada acara-acara Sunda ya, ada dangdut, ada lagu Indonesia. Nah waktu itu format acara apa tuh yang? Lajuar itu dulu punya ciri khas. Beda dikatakan kalau beberapa tetangga lah katakan dia lebih ke etnik, satu lagi lebih ke ini. Kalau Lajuar ini kan segala ada gitu kan. Tapi ada sebuah acara yang boleh dikatakan ratingnya tinggi waktu itu. Karena mungkin karena pas tayangnya juga waktu itu kan TV juga belum terlalu booming, jadi orang kalau mau istirahat pasti sambil mau tiduran denger radio. Nah di antara jam 19 sampai jam 21 lah prime time-nya atau jam mahalnya kalau kita sebut. Sama di acara pagi gitu yang bisa kita yang boleh dikatakan laku untuk dijual, laris gitu kan. Kalau nggak salah Serambi Keluarga waktu itu kan. Karena di situ kan kontennya lumayan bagus gitu kan, karena didengar dengan banyak orang, terus juga banyak memberikan tips-tips tentang keluarga. Itu yang jadi ciri khas Lajuar itu kan, yang boleh dikatakan laris manis lah dijual. Jadi beberapa iklan itu saya pengennya di sini gitu kan. Nawar berarti ya. Sampai saya bingung untuk menempatkan penayangannya di sini semua mintanya gitu. Gitu. Jadi terakhir keluar lah dari Radio Lajuar itu tahun berapa? 2007 akhir saya waktu itu kan 2007 akhir kebetulan melanjutkan studi di JES kan, Jakarta Engineering School. Udahlah balik ke dunia teknik gitu. Tapi ya selama beberapa di tempat jauh di Cikampek ini kan, kayak waktu di Freeport Indonesia di Papua. Alhamdulillah Lajuar kan udah streaming ya waktu itu kan. Jadi kalau kangen saya buka kan di sana bisa dengerin, sambil dengerin radio gua nih dulu gitu kan. Wah iklannya udah banyak, alhamdulillah dah lebih bagus gitu kan. Seperti itu. Nah sekarang mungkin karena jauh lah mungkin karena pekerjaan kan udah mulai jauh dari wilayah Cikampek, masih suka dengerin radio nggak? Masih ya. Kalau pas sinyalnya bagus, kalau pas streamingnya juga lagi live, suka buka gitu kan. Cuma karena jangkauan terbatas kan, kalau di luar Pulau Jawa kan nggak mungkin ya dapat kalau secara radio manual. Cuma ya paling sering buka kita browsing kan di internet, masih online nggak gitu kan. Ya kadang-kadang terkendala dengan sinyal. Kalau sekarang masih online kan? Masih ya. Masih ya. Nah mungkin di akhir ini Kang Andre, Radio Lajuar kan masih tetap eksis lah sekarang, walaupun dengan segala kondisinya seperti sekarang. Mungkin ada pesan atau mungkin ada yang ingin dipesankan lah gitu, terutama kepada penyiar gitu kan yang sekarang mungkin masih tetap eksis gitu. Ya intinya sih harapannya Radio Lajuar tetap eksis, karena sebuah sarana komunikasi yang murah, terlalu banyak mengeluarkan biaya. Ya, tinggal dengerin aja gitu. Cuma tinggal dengerin aja. Intinya sih
semoga aja keberadaan Radio Lajur tetap ada gitu kan, sampai ya pokoknya sampai nanti, sampai terus dan terus gitu kan, lebih berkembang lagi gitu kan, dan kita juga krunya bisa lebih mengeratkan tali silaturahmi, baik yang zaman dulu, zaman sekarang gitu kan, ya seperti reuni sekolahan lah, ada angkatan-angkatannya. Kalau Kang Dani kan angkatan mencekek, kalau kita angkatan kasbon. Ya kayak itu aja ya. Ya oke, makasih nih diundang jauh-jauh nih. Baik Sobat Lajur, memang kita sengaja undang jauh-jauh, ngehajakeun mungkin ya, walaupun aktivitasnya ada di luar Jawa, tapi beliau masih bisa nyempetin lah untuk hadir di sini sekalian silaturahmi ya. Betul. Masih tetap puasa, kalau dulu kan bisa jarang puasa ya. Puasa saya setahun cuma sebulan. Bulan Ramadan doang. Itu pun puasa gendang gitu. Awal di akhir. Mudah-mudahan Bang Adi tetap sehat, Amin. tetap eksis dengan dunianya, dan yang paling penting mungkin tetap mendengarkan Lajuar walaupun dari jauh. Baik, sobat yang tetap mantang di Podel, kayaknya mungkin demikian bincang-bincang kita, kilas balik lah dengan beberapa orang yang pernah eksis di Radio Lajuar FM Cikampek. Kita insya Allah ketemu lagi di Podel berikutnya dengan bintang tamu yang semakin hot, berat hot, banyak yang pokoknya cerita-ceritanya mungkin berbeda, karena mungkin mereka-mereka ini pernah mengalami kejayaannya pada zaman-zaman terdahulu lah. Demikian, kita insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.